Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elemen sistem kontrol. Sudah kita ketahui bahwa tipe sistem kontrol ada sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Yang pertama ini adalah blok diagram dari sistem kontrol terbuka, dan yang kedua ini yang di bawahnya ini adalah blok diagram dari sistem kontrol tertutup. Untuk mendesain sistem kontrol, maka Anda perlu mengetahui elemen-elemen sistem kontrol. Ya, ini definisinya. Contohnya ini masukan atau set point adalah nilai yang diinginkan oleh suatu output, ya, output yang diinginkan, ya, atau kontrol variabel. Kemudian keluaran adalah kontrol variabel sebagai keluaran sistem. Plan atau proses, bisa proses kimia, fisika, hidrolik, motor, listrik, dan sebagainya. Sistem adalah suatu susunan dari beberapa komponen yang bekerja bersama untuk melakukan suatu sasaran tertentu. Transmitter adalah alat yang berfungsi untuk membaca sinyal dari sensor dan mengubahnya supaya dimengerti oleh controller. Ini adalah transmitter. Transducer adalah piranti yang berfungsi untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya, atau unit pengubah sinyal atau pengalih sinyal. Gangguan atau disturbance adalah suatu sinyal yang mempengaruhi nilai keluaran dan tidak dapat dideteksi atau dimodelkan. Gangguan ini ada semau-maunya, tidak dapat dimodelkan. Error adalah selisih antara set point atau yang diinginkan dengan keluaran sistem. Bisa positif, bisa negatif. Elemen sistem kontrol adalah alat pengendali atau controller. Controller adalah alat pengendali yang menggantikan manusia dalam mengerjakan suatu proses. Controller merupakan elemen yang mengerjakan tiga dari empat tahap pengaturan, yaitu membandingkan, menghilangkan beberapa banyak proses yang harus dilakukan, mengeluarkan sinyal koreksi. Aktuator adalah piranti elektromagnetik yang berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan sehingga dapat mengubah nilai output. Contohnya motor DC, stepper, ultrasonik, dan sebagainya. Ini blok diagram dari elemen dari sistem kontrol tertutup, yaitu ada proses, ada final control element. Final control ini kelompoknya di aktuator, ya, error detector, ini error komparator, ini adalah sensor, measurement element dari sensor. Jadi ada sensor, ada final control element, ada aktuator, ada error detector. Di sini adalah final control element, ini ada juga termasuk di sini adalah controller. Dan sini suatu proses pasti ada gangguan. Karena ada gangguan maka dia menggunakan sistem blok tertutup. Contoh aplikasinya pada sistem kontrol level. Ya, sistem kontrol level ini menjaga tinggi muka cairan ini. Ya, gangguannya dari ada F inlet, ini adalah gangguannya. Ini dapat diisi ya berapa hari. Ya, yang untuk mempertahankan level ini dia menggunakan control valve sebagai pengatur buka tutupnya. Ya, kalau ini tinggi maka valve-nya buka, kalau ini lebih rendah dari set point maka valve-nya nutup ininya akan nambah terus ya. Nah, set point yang diinginkan adalah set point level. Ya, set point level dibandingkan dengan sensor level. Jadi keluarannya ini, levelnya ini harus sama dengan set point-nya. Jadi kalau kita mengendalikan set point, mengendalikan level, maka inputnya adalah level set point dan keluarnya adalah level set point. Ya, contoh fisiknya di sini ya. Ya, ini level transmitter, ini adalah sensornya. Ya, digunakan untuk mengendalikan valve yang ada di sini. Nah, blok diagramnya adalah ini set point, ini adalah keluaran, ya, keluaran terhadap set point. Ini transmitter terhadap sensor elemen ini untuk mengatur agar keluaran YN ini sama dengan set point, ya, atau besarannya sama dengan set point, ya, sebanding ya. Maka selisih dari set point dengan keluaran maka dinyatakan sebagai error. Ini controller atau control unit yang dapat digunakan microprocessor sebagai controller. Keluaran dari controller maka aksi kontrol valve ini akan menggerakkan proses, ya, akan menggerakkan proses untuk mengubah nilai Y, ya, mengubah output atau levelnya.
load ini adalah beban, ya bebannya di mana, kemudian bebannya ini apa itu ya level di dalam proses itu sendiri, ya disturbance gangguan. Ini komponen sensornya digunakan ada sensor LMP307, ya ini spesifikasinya. Jadi Anda kalau mendesain controller maka harus tahu Anda spek-spek yang digunakan itu apa saja. Ya, valve positioner aktuator ini sama ini valve aktuator itu bukan mengenal valve, ya, sama ini valve positioner ya ini speknya harus tahu speknya nanti supaya mendesainnya gampang. Nah, kemudian karakteristik dari valve-nya ini ada linear globe, ada ball, ada butterfly, ada equal prosthetic globe, ada fast opening globe. Ini adalah apa itu karakteristik dari valve yang kita kendalikan. Ini contoh apa itu pengaruh pengaturan dari apa itu karakteristik dari persentek karakteristik dari valve ya. Contohnya ini ya. Untuk menghitung apa itu keluaran atau ketinggian daripada level apa itu flow. Nah, ini contoh-contohnya ya, dapat dibaca sendiri. Ini kalau 64% itu debitnya berapa, kalau ketinggian 50% debitnya berapa, kalau ketinggian 60% debitnya berapa. Ini dapat dihitung posisinya berapa, posisi X-nya. Ya. Ini karakteristiknya dari ketinggian terhadap debit terhadap persentek yang akan kita gunakan untuk kendali acuannya. Posisi stem valve katup ya. Ini sebagai contoh kita menggunakan sinyal elektrik untuk mengatur apa itu bukaan katup ya. Nah, ini bukaan katupnya berapa persen dengan mengatur sinyal elektrik tadi ya, elektriknya berapa ampere. Ini transfer function dari contoh kontrol valve ini, load valve ini ya, ini transfer function seperti ini dinamikanya. Ini terkait device-device yang dipasang untuk pengaturan valve ya. PT pressure transmitter ini sensor tekanan ya, sensor tekanan. Input ya ke sini, instrumen air supply output ya untuk menggerakkan apa itu valve positioner V to pressure ya, pressure to V atau pressure to valve ya. Ini mengatur bukaan katup atau posisi katup terhadap tekanan atau valve positioner. Contoh aplikasinya ini PID controller ya. PID controller untuk menggunakan tekanan udara sebagai aktuator, yaitu penggerak fluida, mengubah posisi katup dengan menggunakan sinyal elektrik ya, sehingga pressure I to P ya, ini P to I atau I to P ya. Kalau ini I to P berarti dari elektrik ini apa kontrol elektrik ini, kontrol PID ini keluarannya adalah arus ya, diubah ke pressure. Berarti di sini adalah pengubah posisi katup, bukaan katup ini adalah tekanan di sini. Ya, PID itu bisa proporsional integral differential controller ya. Proporsional itu AC kontak sebanding dengan error, integral AC kontak sebanding dengan jumlah error atau integral error, diferensial adalah AC kontak sebanding dengan derivatif error ya. Maksudnya apa? Kalau proporsional error, kalau Anda melakukan kesalahan satu kali maka hukumannya sekali ya. Melakukan kesalahan dua kali hukumnya dua kali ya, itu berarti proporsional kontrol. Kalau integral kontrol itu kesalahannya dijumlahkan. Kalau misalkan hari ini Anda melakukan kesalahan satu kali maka dihukum satu kali, besok Anda melakukan satu kali maka akan dihukum dua kali, besok lagi Anda melakukan satu kali akan dihukum tiga kali karena jumlahnya errornya sebelum-sebelumnya dihitung-hitung terus ya, dihitung sehingga integral error. Kalau diferensial error yaitu apa itu AC kontrolnya sebanding dengan jumlah kesalahan, jumlah apa itu selisih kesalahan sekarang dan sebelumnya. Misalkan sekarang Anda melakukan kesalahan sekali, besok melakukan kesalahan sekali, maka Anda tidak dihukum ya, tidak ada aksi kontrol karena sama saja dilakukan kendali atau tidak kendali, kesalahannya sama. Misalkan besok Anda melakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan, sekarang melakukan kesalahan, maka akan dihukum sekali.
besok melakukan kesalahan dua kali akan dihukum 2 kali. Apa itu? Sekali lagi dihukum lagi. Gitu. Selisih kesalahan ya. Mekanisme kerja PID controller ini ya. Jadi pengatur posisi katup sebenarnya adalah sistem kontrol loop tertutup dengan sendirinya menerapkan tekanan sebanyak sedikit mungkin ke atas untuk mencapai posisi batang. Jadi posisi batang untuk mengatur flow, untuk mengatur level, untuk mengatur pressure diatur dengan mengatur tekanan. Nah, tekanan diatur dengan mengatur arus. Mekanisme kerja PID control penentu posisi katup menggunakan tuas ya. Tuas ini digerakkan oleh sinyal pressure, sinyal tekanan digerakkan oleh sensor elektronik, apa itu digerakkan oleh elektrik ya. Mikroprosesor itu sebagai untuk kontrolernya. Kemudian IP ini adalah pengubah saja, pengubah I to P berarti arus to pressure, berarti apa? Inputnya arus dari keluaran dari controller adalah arus diubah menjadi tekanan diubah untuk mengubah posisi tuas. Posisi tuas akan mengubah bukaan katup akan mengubah debit aliran. Ya, sebaliknya kalau P per I itu adalah maka itu berfungsi sebagai sensor posisi katup. Ya, P to I, pressure-nya akan disensor menggunakan LVDT. LVDT perubahan posisi dari itu tadi LVDT tadi akan menunjukkan arus akan menunjukkan posisi katup akan menunjukkan flow-nya. Jadi untuk mendeteksi sensor flow meter bisa menggunakan P to I, kalau untuk sebagai kendali menggunakan I to P. Controller ini ada controller akan menggunakan speed rancangan berbasis gerakan mekanis ya, mechanical controller. Analog controller menggunakan op-amp, digital controller menggunakan device PLC, microcontroller, microprocessor dan sebagainya. Ini 3 tipe controller. Ini konversi arus ke tekanan ini ya. Ini berarti arus ke tekanan. Ya, ini arusnya ini menggunakan tuas ini akan menggerakkan springnya akan mengubah apa itu keluaran pressure yang ada di sini. Jadi arus ke tekanan. Berarti I to P, I garis miring P. Ya, ini apa mengatur posisinya mengatur posisi pivot akan mengatur keluaran dari ini pressure-nya ini. Nah, jumlah pressure-nya. Kalau 4 ampere, miliampere, maka ini 3 PSI. Kalau 20 miliampere, maka keluarnya akan 15 PSI. Nah, ini tekanan ke arus. Kalau tekanan ke arus itu berarti mengubah tekanan ke arus. Ini sebagai sensor. Ya, kalau ini berubah tekanannya, maka akan pressure-nya ini tetap, tekanan ini tetap. Maka kalau ini akan berubah-ubah posisi pivotnya, maka tekanan yang ada di sini akan berubah-ubah. Karena tekanan berubah-ubah, LVDT-nya akan batang magnetnya ini akan bergerak naik turun. Kalau naik turun maka output arusnya ini akan berubah-ubah juga. Ini sebagai sensor arus. Sensor apa? Sensor pressure untuk mengalami sensor flow bisa. Ini karakteristiknya flapernya ya. Flapernya kan kayak gini. Ini konstruksi dari valve-nya ya, sistem kontrolnya yang ini untuk sebagai sensor ya, electric coil. Yang ini ya 20-20 PSI sebagai regulator, 3-15 PSI ya, keluarannya dari sini, inputnya ini, mengaturnya regulatornya dari sini tadi. Ini adalah digunakan untuk mengendalikan pressure mengendalikan stemnya ini, stemnya mengendalikan bukaan katup mengendalikan flow. Ini konstruksinya ya, PRV untuk valve control. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.